Selamat pagi Bu Murni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rianto, NIM 2019 10 10 10 09, dan teman saya Maulana, NIM 20 15 10 50 10 43. Perkenalkan, nama saya Dewi Diniatul Muadia, NIM 20 23 10 10 11 05. Perkenalkan, saya Nikmatul Nuraisyah dengan NIM 20 23 10 10 11 06. Saya Disti Bella Safitri, NIM 2023 1010 1162. Menurut kelompok saya, penegakan hukum di negara Indonesia cukup memprihatinkan, sebab masih banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, yang dari dulu sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan oleh penegak hukum. Bahkan orang yang menuntaskan korupsi itu disakiti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih kekurangan para aparat penegak hukum yang jujur dan adil. Pasalnya, masih ada beberapa oknum yang dijumpai menerima suap dari orang-orang yang memiliki kasus kejahatan. Di sisi lain juga terdapat beberapa masyarakat yang memiliki kasus yang relatif ringan akan tetapi dihukum dengan hukuman yang berat. Di sisi lain juga terdapat beberapa masyarakat yang memiliki kasus yang berat akan tetapi dihukum dengan seringan-ringannya. Sehingga menurut kelompok kami, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata adil. Contoh kasus proses penegakan hukum di Indonesia yaitu kasus 2 satpam yang dipenjara karena melindungi diri dan aset pelabuhan Teluk Bayur dari pencuri. Dimulai ketika Eko dan Effendi selaku satpam melakukan patroli di dermaga 7 Pelabuhan Teluk Bayur dan memergoki adik Firdaus masuk ke area objek vital negara. Kemudian, 2 satpam tersebut meminta adik Firdaus untuk keluar area tersebut. Namun, adik malah masuk ke Miss PT GSK dermaga beton umum. Kedua satpam memberi peringatan kembali kepada adik Firdaus untuk segera meninggalkan lokasi. Namun ia tetap saja menolak dan meluapkan emosi. Mereka pun berkelahi. Dan pisau yang dibawa adik Firdaus untuk menyerang 2 satpam tersebut terlepas. Pisau tersebut kemudian diambil oleh salah satu satpam. Karena diserang, Effendi secara spontan menusukkan pisau rampasan yang ia pegang ke paha dan ke dada adik Firdaus. Sehingga pencuri tersebut meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluarkan banyak darah. Di sisi lain, terdakwa hanya menjalankan tugas untuk melindungi keamanan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Seharusnya, hakim lebih bijak dalam memutuskan hukuman. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasarkan hukum dan setiap warga negara harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang serius, baik dalam pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun aturan yang dapat menciptakan fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral ataupun susila, sehingga maraknya permasalahan tersebut harus segera diatasi. Jika tidak, maka dapat mengganggu ketertiban bersama atau umum. Seseorang yang melanggar hukum harus dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, aparat penegak hukum saat ini terjadi monopoli atas kekuasaan yang diberikan oleh negara. Sehingga aparat yang memiliki kekuasaan tertinggi dengan mudah memanipulasi hukum untuk kepentingan diri sendiri. Tentunya hal ini sangat merugikan rakyat kecil yang harus tunduk dan patuh kepada hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sebagaimana mestinya. Selain itu, fungsi dari hukum itu sendiri juga bergeser, yang semula untuk melindungi dan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, bergeser untuk melindungi dan menjamin kepentingan pribadi atau individu yang memiliki kekuasaan tinggi di negara. Hal tersebut sudah bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang pertama, lemahnya integrasi para penegak hukum.
Yang kedua, pengawasan para penegak hukum yang kurang efektif. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dan yang keempat, peraturan hukum yang masih kurang jelas. Yang kelima, hukum masih melihat dalam konteksnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Akibat dari permasalahan hukum ini, maka banyak masyarakat yang kurang percaya terkait hukum di Indonesia. Masyarakat bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu merugikan mereka, sebab pada saat ini materi yang berbicara. Dengan adanya uang, maka semua masalah akan mudah terselesaikan. Tidak hanya itu, bagi orang-orang yang punya materi, mereka akan memanfaatkan penegak hukum untuk kepentingan pribadi tanpa mengerti bahwa orang lain telah dirugikan. Saat ini juga banyak penyelesaian konflik dengan kekerasan, bukan dengan hukum. Menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah maraknya kasus suap yang dialami oleh aparatur negara, bahkan oleh aparat penegak hukum. Yang kedua adalah peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Salah satu pihak yang berperan dalam penegakan hukum yang berkeadilan adalah aparatur negara, sehingga integritas tinggilah yang layak untuk menjadi aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Di Indonesia sendiri, khususnya masyarakat kecil atau masyarakat miskin, ketika mereka terjerat hukum, banyak dari mereka ketika pada proses peradilan tidak didampingi oleh pengacara.